Anies pasti sembunyi, kemacetan DKI lebih parah dari 2019 dan 2021. Prestasi yang awalnya diklaim Anies akhirnya jadi bumerang yang menohok. Anies sempat bicara soal kemacetan yang menurun. Kalian pasti sudah paham bagaimana gaya Anies kalau membicarakan atau memberitakan sebuah prestasi atau kabar baik. Dia akan cerita dengan detail dan juga lengkap. Beda sekali ya saat Anies diminta menjelaskan mengenai masalah atau polemik. Boro-boro mau menjelaskan, Anies malah diam dan melarikan diri. Sekarang wagubnya yang jadi penyelamat dirinya. Ketiga kalinya saya menulis artikel tentang kemacetan karena memang sedang hot. Meski tidak sepanas kabar Rizik ditangkap atau Edi Mulyadi bikin marah warga Dayak, tapi ini cukup melukai citra politiknya di penghujung masa jabatannya. Banyak media mengulas soal lalu lintas di ibu kota Jakarta yang belakangan mengalami peningkatan yang signifikan. Ini dikarenakan ada wacana perluasan wilayah cakupan kebijakan ganjil genap. Hal ini langsung mementahkan klaim Anies yang membanggakan tingkat kemacetan dan polusi di Jakarta menurun sebulan lalu. Salah satu penyebab kemacetan diduga karena beberapa kantor mulai menerapkan WFO 100%. Sekaligus membentuk sebuah kesimpulan pahit bagi Anies bahwa kemacetan di DKI Jakarta adalah karena pandemi, bukan karena Anies. Sebulan lalu, Anies banggakan prestasi ini dan sekarang jadi mentah. Dari data lalu lintas Jakarta yang dirilis oleh TomTom Index, dalam sepekan terakhir terlihat peningkatan arus di jam-jam tertentu. Peningkatan tersebut terlihat konsisten dan melebihi angka rata-rata kemacetan tahun 2019 dan 2021. Pada Selasa 29 Maret, arus lalu lintas naik drastis 39% pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu 30 Maret, puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 6 sore dengan kenaikan mencapai 37% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2019 dan 2021. Dalam sepekan terakhir, kemacetan paling parah terjadi pada hari Kamis, 31 Maret 2022, tepatnya pada pukul 6 sore. Kemacetan di Jakarta pada hari itu meningkat hingga 58%. Artinya, kepadatan meningkat hingga 2 kali lipat dari periode 2019 dan 2021. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo juga mengakui bahwa ada peningkatan lalu lintas di Jakarta. Dia mengatakan dalam satu pekan terakhir terjadi peningkatan volume kendaraan di jalanan Jakarta. Terjadi peningkatan hingga 18%. Jadi, klaim Anies ini apakah bisa disebut sebagai sebuah pembohongan? Siapapun tahu, di saat pandemi wajar kemacetan menurun karena lebih memilih di rumah kalau tidak ada hal yang penting. Hanya orang lucu dan PD level dewa yang berani mengklaim kemacetan menurun di saat pandemi. 4,5 tahun Anies menjabat jadi gubernur Jakarta. Transportasi publik massal apa yang sudah dia bangun? Kalau Jokowi tampak jelas membangun. Selama jadi presiden untuk Jakarta, Jokowi bangun LRT Jabodetabek, MRT Jalan Tol Layang Kelapa Gading Pulau Gebang, Jalan Tol Becak Ayu, dan lain-lain. Ahok berhasil membangun simpang susun Semanggi tanpa menyentuh APBD sedikit pun. Anies bangun apa? Jaklingko. Jaklingko pun kena kritik habis-habisan oleh Ketua Fraksi PKB P3 DPRD DKI Jakarta Hasbiullah Ilyas. Seluruh DKI Jakarta harus diterapkan ganjil genap. Sebab kalau DKI Jakarta, kalau kebijakannya nggak ekstrim, nggak akan berhasil. Terus begini, percuma yang transportasi yang terintegrasi itu, toh nggak berjalan kok. Bisa dilihat Jaklingko itu. Kemarin habis 3,2 triliun rupiah kita subsidi loh. Bukan sedikit, nggak jalan. Lihat Jaklingko sepi, buang-buang duit doang. Mana terintegrasi? Nggak ada, katanya. Jadi nyaris tidak ada yang dilakukan Anies untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perbaikan dan penambahan rute Transjakarta mungkin terjadi di era Anies, tapi ini adalah peran semua gubernur sejak Sutioso. Jadi Anies nyaris tidak kerja dong. Kalau kalian merasa begitu, tak ada yang bisa menyalahkan kalian kecuali gerombolan pemilik kafling surga. Sama dengan penanganan banjir, nyaris tak ada yang dia lakukan. Normalisasi sungai mandek, naturalisasi tak pernah dilaksanakan. Sumber resapan malu-maluin. Keruk lumpur aja males sampai harus digugat warga ke PT UN. Mungkin Musni Umar bisa berikan tanggapan terkait ini ya. Dia kan sedang tidak enak badan karena dilaporin ya. Hahaha, kacau banget. Bagaimana menurut Anda?